Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala perilaku prososial pada mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Menjelaskan mengenai manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga hidupnya berkelompok. Manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani rutinitas kehidupannya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari antar manusia tidak dapat terlepas dari masalah interaksi sosial. Kemudian, interaksi sosial tersebut seperti halnya pertolongan yang diberikan oleh orang lain atau kelompok lain yang bertujuan untuk meringankan atau menyelesaikan masalah yang dialami oleh orang atau anggota suatu kelompok. Perilaku prososial atau perilaku menolong muncul bukan karena tanpa alasan, tetapi lebih cenderung bergantung pada suatu perasaan yang sama. Bagaimana jika kita mengalami hal tersebut? Jadi, kesimpulan dari pengertian perilaku prososial adalah perilaku tolong-menolong yang dapat memberikan keuntungan kepada orang lain. Tujuan penelitian adalah untuk membuat alat ukur skala perilaku prososial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kemudian, manfaat penelitian adalah untuk mendapatkan alat ukur tingkat perilaku prososial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kemudian, bab 2 mengenai rancangan skala psikologi. Di sini dijelaskan pengertian perilaku prososial menurut Baron dan Brain 2005. Kemudian menurut Padilla Walker dan Fraser tahun 2014, menurut Dayaksini dan Hudania tahun 2009, menurut Eisenberg tahun 2000, menurut William dalam Dayaksini dan Hudania tahun 2009, dan dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah perilaku yang mempunyai konsekuensi positif karena dapat memberikan keuntungan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan sosial sehingga dapat mengubah keadaan seseorang dan dilakukan secara sukarela. Yang kedua membahas mengenai aspek perilaku prososial. Eisenberg mengatakan bahwa perilaku prososial mencakup tindakan-tindakan seperti berikut. Yang pertama berbagi, yang kedua kerjasama, yang ketiga berderma, yang keempat menolong, dan yang terakhir bertindak jujur. Terdapat tokoh lain seperti Brigham Gigi menyebutkan bahwa aspek perilaku prososial ada 5, yaitu altruisme, murah hati, persahabatan, kerjasama, dan berbagi. Dijelaskan juga bahwa faktor perilaku prososial ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi emosi, yakni individu akan berperilaku sesuai dengan anggapan dan situasinya. Sedangkan faktor eksternal berpengaruh pada ganjaran eksternal dan persetujuan sosial. Artinya berkaitan dengan lingkungan sosial, individu berkembang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek perilaku prososial menurut Eisenberg ada 5, yaitu berbagi, kerjasama, berderma, menolong, dan bertindak jujur. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional itu menjelaskan mengenai pengertian perilaku prososial yang diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang yang bertujuan untuk mengubah keadaan dengan sukarela yang dapat memberikan keuntungan untuk orang lain dan memberikan kesejahteraan sosial. Aspeknya yaitu meliputi berbagi, kerjasama, berderma, menolong, dan bertindak jujur. Kemudian tabel spesifikasi atau kisi-kisi atau blueprint. Aspek yang pertama itu merupakan berbagi. Indikatornya mampu memahami perasaan orang lain dengan bobot 20%. Kemudian yang kedua kerjasama.
Indikatornya mampu bekerja sama dengan orang lain dengan bobot 20%. Kemudian yang ketiga, berderma. Dengan indikator mampu beramal secara sukarela dan mampu berdonasi secara sukarela dengan bobot 20%. Yang keempat, menolong. Dengan indikator mampu membantu orang lain yang mengalami kesulitan dengan bobot 20%. Kemudian yang terakhir adalah bertindak jujur. Indikatornya mampu bertindak apa adanya dengan bobot 20%. Dan tidak berbuat curang terhadap orang lain. Kemudian sebaran item skala kemampuan perilaku prososial. Yang pertama, aspek berbagi dengan favorable 1, 6, 21, dan 26. Kemudian unfavorable-nya 11, 16, 31, dan 36 dengan jumlah frekuensi 8. Yang kedua, kerjasama dengan favorable 2, 7, 22, dan 27. Sedangkan unfavorable-nya 12, 17, 32, dan 37 dengan frekuensi 8. Kemudian berderma, favorable-nya 3, 8, 23, 28 dengan unfavorable 13, 18, 33, dan 38. Frekuensinya 8. Kemudian yang aspek yang keempat adalah menolong. Favorable-nya 4, 9, 24, dan 29. Kemudian unfavorable-nya 14, 19, 34, dan 39. Frekuensinya berjumlah 8. Dan yang terakhir adalah bertindak jujur. Favorable-nya 5, 10, 25, dan 30. Kemudian unfavorable-nya 15, 20, 35, dan 40 dengan frekuensi 8, sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 40. Sekian, salam. Skala perilaku narsisme pada mahasiswa disusun oleh Alisa Septiani Karoro. Latar belakang masalah, pada era perkembangan teknologi informasi saat ini, remaja tidak terhindarkan dari pengaruh yang diberikan dari paparan media sosial. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berhubungan baik dengan ekspresi diri atau self-expression dan pembentukan diri self-creating atau self-forming. Hal inilah yang kemudian mendorong kecenderungan remaja sekarang menggunakan foto dirinya sebagai cara membentuk ekspresi dan pembentukan diri pada akun media sosialnya. Pada perkembangannya, pembentukan ekspresi dan pembentukan diri pada media sosial mendorong remaja pada narsisme. Narsisisme dari bahasa Inggris atau narsisme dari bahasa Belanda adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Cakupan narsisme lebih luas, tidak hanya dipandang dari segi gaya hidup dan finansial, tetapi juga kekuasaan, prestasi, fisik, dan penampilan. Individu yang mempunyai kecenderungan narsisme lebih tertarik dengan hal yang menyangkut dengan kesenangan pribadi. Hal ini juga memberikan pengaruh cukup besar dalam pergaulan sehari-hari dan biasanya tidak memiliki kepedulian terhadap perasaan orang lain. Perilaku narsisme cenderung meningkat saat ini seperti halnya terjadi di Bondowoso Selasa 1 Maret 2018, di mana seorang remaja asal situ Bondo bernama Lutfi, 16 tahun, terjatuh ke dasar jurang di tepi jalan raya Arak-Arak, Kabupaten Bondowoso. Saat kejadian, korban bersama saudaranya mereka mengendarai sepeda motor dan melakukan selfie di ketinggian jalan raya desa. Naas, saat melakukan selfie, posisi korban terlalu ke pinggir hingga mendekati bibir tebing dan akhirnya korban pun terpeleset ke dasar jurang berkedalaman 150 meter. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap orang cenderung memiliki perilaku narsis, hanya kadarnya yang berbeda. Namun narsis akan berkembang menjadi perilaku narsis akut yang berimplikasi pada gangguan kepribadian yang sering disebut narsistik. Salah satu faktor penting penyebab perilaku narsisme adalah faktor psikologis, di mana individu ini memiliki kontrol diri yang rendah. Kontrol diri diperlukan individu
dalam menentukan perilaku agar terhindar dari konsekuensi negatif. Kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku narsisme adalah perilaku yang ditandai dengan kecenderungan untuk memandang dirinya dengan cara yang berlebihan, menganggap dirinya sebagai yang paling pandai, paling hebat, dan paling segalanya. Kemudian, rancangan skala psikologi pengertian perilaku narsisme. Narsisme adalah pendekatan terhadap orang lain yang berpusat pada diri atau self-center dan memikirkan diri sendiri atau self-concert menurut Santrop 2011. Narsisme merupakan perasaan cinta diri yang berlebihan, yakni bermula dari kagum diri, kemudian membanggakan kelebihan yang ada pada dirinya atau kelompoknya, dan selanjutnya pada tingkatan tertentu dapat berkembang menjadi rasa tidak suka, kemudian benci kepada orang lain atau orang yang berbeda dengan mereka, menurut Nasir dan Motit 2011. Narsisme berawal dari perilaku aktualisasi terhadap konsep diri dan rasa percaya diri individu yang dimana individu tersebut merasa bahwa dirinya memiliki keunikan, seperti memiliki intelijensi dan potensi yang lebih besar dari individu lain. Narsisme merupakan kekaguman pada diri sendiri yang ditandai dengan kecenderungan menilai dirinya secara berlebihan, suka menjadi pusat perhatian, kurang suka dikritik mengenai dirinya, memiliki hubungan dengan orang lain yang lebih mengutamakan dirinya sendiri, eksploitatif, dan kurang memiliki empati menurut Raskin dan Terry 1988. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian narsisme adalah perilaku yang ditandai dengan kecenderungan untuk memandang dirinya dengan cara yang berlebihan, menganggap diri sendiri sebagai yang paling pandai, paling hebat, paling berkuasa, paling bagus, dan paling segalanya, juga senang sekali menyombongkan diri dan memiliki hasrat untuk dipuji. Aspek-aspek narsisme menurut Raskin dan Terry 1988 terdapat 7 aspek kepribadian narsisme, yaitu authority atau wewenang, di mana individu dengan kecenderungan kepribadian narsisme akan lebih terlihat mendominasi, dapat terlihat sebagai perannya yang lebih senang memimpin atau yang lebih sering mengambil keputusan sendiri. Kedua, self-sufficiency atau kecukupan diri. Individu ini merasa dirinya memiliki kemampuan diri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ketiga, superiority atau keunggulan, di mana individu dengan kepribadian kecenderungan narsisme akan lebih memiliki perasaan bahwa dirinya yang paling baik, hebat, dan sempurna. Keempat, eksibisionis atau pameran, lebih sering memperlihatkan penampilan fisiknya supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain terhadap identitas dirinya. Kelima, exploitativeness atau eksploitasi, di mana dirinya akan menggunakan orang lain sebagai sarana untuk menaikkan harga dirinya. Keenam, vanity atau kesombongan, individu dengan kecenderungan narsisme kurang dapat menerima masukan atau sudut pandang dari orang lain terhadapnya. Ketujuh, entitlement atau hak, dirinya akan lebih cenderung memilih sesuai dengan kemauan dirinya tanpa memperhatikan lingkungan dan sekitarnya, meskipun itu akan membuatnya mendapat pertentangan dari orang sekitar. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek perilaku narsisme yang sudah dipaparkan di atas meliputi authority, self-sufficiency, superiority, exhibitionist, exploitativeness, vanity, dan entitlement. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku narsisme menurut Misal dalam Swatila 2017 ada 5 penyebab munculnya perilaku narsisme. Yang pertama, kecenderungan untuk mengharapkan perlakuan khusus atau istimewa dari orang lain. 2, kurang bisa berempati terhadap orang lain atau orang sekitar. 3, sulit untuk memberikan sebuah kasih sayang kepada orang lain. Keempat, belum punya kontrol diri atau belum memiliki moral yang kuat. Terakhir, kurang bersikap rasional. Kemudian, definisi operasional. Narsisme merupakan kekaguman pada diri sendiri yang ditandai dengan kecenderungan menilai dirinya secara berlebihan, suka menjadi pusat perhatian, kurang suka dikritik mengenai dirinya, memiliki hubungan dengan orang lain yang lebih mengutamakan dirinya sendiri, eksploitatif, dan kurang memiliki empati. Aspek dalam perilaku narsisme ini antara lain meliputi authority, self-sufficiency, superiority, exhibition, exploitativeness, vanity, dan entitlement. Untuk blueprint perilaku narsisme sebagai berikut, ada aspek authority, indikatornya orang lain harus menjadi bawahannya.
Terus suka mengambil keputusan sendiri, bobot 15%. Kedua, self-sufficiency, indikator merasa diri yang cukup, bobot 10%. Superiority, indikatornya memandang diri lebih dari orang lain dan enggan untuk mendengarkan kritik dari orang lain, bobot 15%. 4, exhibitionist, indikatornya melakukan foto selfie supaya dapat dilihat dan disanjung oleh orang yang melihatnya, bobot 15%. Exploitativeness, indikator memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri, bobot 15%. Vanity, tidak mau memahami perasaan orang lain, bobot 15%. Terakhir, entitlement, indikator tidak memikirkan perasaan orang lain, bobot 15%. Jumlah keseluruhan 100%. Model skala yang digunakan yaitu skala Likert atau skala sikap. Kepercayaan diri pada remaja akhir, disusun oleh Sinta Francisca Novitasari. Pendahuluan, latar belakang masalahnya yaitu perubahan psikologis pada remaja, meliputi perubahan kognitif serta sosial dan emosional. Perubahan sosial dan emosional yang terjadi pada remaja adalah sering mengalami perubahan suasana hati, kematangan emosi, konflik dengan orang tua, dan lain-lainnya. Kemudian dikutip dalam Tempo.com Jakarta, perkembangan dunia digital dengan kehadiran media sosial, tren baru, serta ekspektasi dari lingkungan sekitar telah menciptakan tekanan dan standar baru bagi remaja Indonesia. Hal ini merupakan fenomena yang mampu mempengaruhi perilaku dan sikap remaja Indonesia dalam melihat dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena rasa percaya diri remaja meningkat dari seberapa besar eksistensi dirinya dengan media sosial, dan hal tersebut mempengaruhi harga diri pada remaja. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa remaja akhir sangat mudah terpengaruh dengan adanya omongan orang lain, sehingga membuat dirinya tidak percaya diri dan yakin apa yang telah dilakukannya. Kepercayaan diri sebenarnya hal positif yang perlu ditingkatkan dengan batasan tidak berlebihan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat alat ukur atau atribut yang valid dan reliable. Manfaatnya, untuk mendapatkan alat ukur atau atribut yang terstandar. Di bab 2, rancangan skala psikologi, pengertian kepercayaan diri diambil dari teori Willis, Anthony, Kumara, Mastuti, dan Aswi. Kemudian ada Lautzer. Dari pernyataan-pernyataan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap diri sendiri tanpa memikirkan pengaruh orang lain, sehingga akan muncul motivasi dan meningkatkan kreativitas pada dirinya. Memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri, seseorang akan lebih maju dengan pendiriannya dan optimis serta memunculkan sikap berani. Aspek-aspek kepercayaan diri diambil dari teori Lautzer, menyatakan individu yang memiliki kepercayaan diri yang positif adalah sebagai berikut. 1. Percaya pada kemampuan diri, yang artinya kemampuan adalah potensi yang dimiliki seseorang untuk meraih atau dapat diartikan sebagai bakat, kreativitas, kepandaian, prestasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Dalam bertindak dalam mengambil keputusan terhadap diri yang dilakukan secara mandiri atau tanpa adanya terlibat orang lain dan mampu untuk meyakini tindakan yang diambil, sehingga individu terbiasa menentukan sendiri tujuan yang bisa dicapainya. Yang ketiga ada yaitu memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. Adanya penilaian yang baik diri dalam diri sendiri, baik dari pandangan maupun tindakan yang dilakukan, menimbulkan rasa positif terhadap diri sendiri. Sikap menerima diri apa adanya itu akhirnya dapat tumbuh dan berkembang sehingga orang percaya diri dan
dapat menghargai orang lain dengan segala kelebihannya. Yang keempat yaitu aspek berani mengungkapkan pendapat. Adanya suatu sikap untuk mampu mengutarakan sesuatu dalam diri yang ingin diungkapkan kepada orang lain tanpa adanya paksaan atau rasa yang dapat menghambat pengungkapan tersebut. Individu dapat berbicara di depan umum tanpa adanya rasa takut dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri saya ambil menurut Vandini 2015. Ada faktor internal yaitu berisi konsep diri, harga diri, kondisi fisik, pengalaman hidup beserta pengertiannya. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pekerjaan, lingkungan dan pengalaman hidup. Dan kemudian ada ciri-ciri kepercayaan diri. Individu yang percaya diri akan terlihat dari sikap yang ditunjukkannya. Menurut Fatimah dalam Amanda menjelaskan beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri. Di antaranya yaitu percaya akan kompetensi. Yang kedua, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Yang ketiga, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain. Yang keempat, punya pengendalian diri yang baik. Yang kelima yaitu memiliki internal locus of control, yaitu memandang keberhasilan dan kegagalan bergantung pada usaha sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung kepada orang lain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek menurut Lauser adalah keyakinan dengan atau kemampuan dirinya, optimis dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu konsep diri, harga diri, kondisi fisik, pengalaman hidup. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu pekerjaan dan pengalaman hidup beserta lingkungan sekitar. Selanjutnya ada ciri-ciri seseorang yang memiliki kepercayaan diri, yaitu percaya atas kemampuan dirinya, berani menghadapi penolakan orang lain, dan lain-lain. Definisi operasional. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam berinteraksi dengan orang lain memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan kekurangan diri sendiri. Di sini ada tabel spesifikasi atau kisi-kisi blueprint, yaitu 1. Aspek keyakinan atas kemampuan dirinya, berani mengungkapkan pendapat. Indikatornya optimis dengan kemampuannya, berani dalam berpendapat dan lain-lain. Terus ada optimis dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan, yaitu aspek yang kedua. Indikatornya keyakinan terhadap keputusan yang diambil, mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri, menerima. Indikatornya itu menerima diri apa adanya, berpikir positif, memiliki semangat yang tinggi. Yang keempat, berani mengungkapkan pendapat, yaitu indikatornya mampu mengungkapkan sesuatu, berani berbicara di depan umum, tidak punya rasa takut berlebih. Kontrol diri pada remaja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudatsir, NIM 2018-011-072, dan dosen pengampu Bu Hani Farida SPSI, MSI, Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta 2021. Oke, langsung saja
setelah kata pengantar dan daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Remaja sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, serta pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya untuk mencapai kematangan. Jadi awal paragraf saya menyinggung tentang remaja. Jadi pokok permasalahannya itu di paragraf pertama, yaitu remaja sebagai individu yang sedang berada dalam proses berkembang. Oke, lanjut ke paragraf kedua. Pada dasarnya, kontrol diri berperan dalam penyesuaian diri, sehingga ketika kontrol diri kurang baik, membuat perilaku yang ditimbulkan cenderung menyimpang. Lebih jelas, individu yang dikategorikan memiliki tingkat kontrol diri yang rendah, yakni apabila individu tersebut tidak mampu mengarahkan dan mengatur perilaku utamanya, tidak mampu menginterpretasikan stimulus yang dihadapi ke dalam bentuk perilaku utama, serta tidak mampu memilih tindakan yang tepat sehingga akan mengarah pada perilaku agresif. Jadi lanjutan dari paragraf pertama, yaitu dasar dari perilaku kontrol diri itu berperan dalam penyesuaian diri, sehingga kontrol diri kurang baik membuat perilaku yang ditimbulkan jadi cenderung menyimpang. Selanjutnya, berbagai permasalahan yang sering muncul diakibatkan oleh ketidakmampuan individu dalam mengendalikan diri, misalnya tawuran antar pelajar, mengambil hak milik orang lain, mencuri, merampok, korupsi, vandalisme, penyalahgunaan obat terlarang. Penyimpangan perilaku seperti membolos sekolah merupakan contoh perilaku yang timbul karena ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Jadi contoh permasalahan di paragraf ini ya seperti mencuri, merampok, korupsi, vandalisme itu termasuk ke dalam perilaku yang timbul karena ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Nah, fenomena perilaku kontrol diri tampaknya juga terjadi di kalangan remaja. Dalam kehidupan remaja sekarang ini, sikap individualitas dan posesivitas terhadap barang kepemilikan menjadi sesuatu yang wajar. Konsep tentang kontrol diri pertama kali dikemukakan oleh Nur Gufron dan Rini Risnawati dalam Imawati Yausida 2020, seorang ahli teori pembelajaran sosial. Kontrol diri adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Kontrol diri menggambarkan seberapa jauh seseorang memandang hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat atau hasilnya. Jadi di sini kita buat dari pendapat ahli dari Nur Gufron dan Rini Rismawati. Ini dalam Imawati Yausida tahun 2020. Ini dari jurnal. Kemudian kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri atau mengesampingkan masalah dan hambatan yang tidak dapat diterima secara sosial, impuls yang tidak diinginkan, meregulasikan pikiran, perilaku, dan emosi. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab perilaku diri yang menyimpang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya ialah kontrol diri pada remaja. Tujuan penelitian. Tujuan ingin membuat alat ukur kontrol diri.
Kemudian langsung ke manfaat penelitian. Manfaat untuk mendapatkan alat ukur kontrol diri. Bab 2. Rancangan skala psikologi. Yang pertama, pengertian kontrol diri. Kontrol diri merupakan kemampuan siswa untuk mengendalikan dorongan baik dari dalam maupun dari luar. Marcella R. D. dan Supriyatna M. 2019 mengutarakan bahwa kontrol diri sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku dan dapat membawa ke arah konsekuensi positif, serta merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan siswa selama dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat lingkungan sekitarnya. Menurut Gottfried dan Merbon dalam Kusumaningrum Wiono BD 2020, kontrol diri merupakan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, serta mengarahkan perilaku yang positif. Menurut Averill dalam Ajeng Tiara Asih 2020, kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Menurut Chaplin dalam Asih A. T. dan Fauzan M. 2018, kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur tingkah laku, kemampuan untuk mengatasi tingkah laku impulsif pada diri sendiri. Sedangkan menurut Kyle, kontrol diri adalah kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku maupun menahan diri dari godaan. Sedangkan menurut Averill dalam Marcella dan Mamat 2019, kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu yang memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Pengertian yang dikemukakan oleh Averill menitik beratkan pada seperangkat kemampuan mengatur dalam memilih tindakan yang sesuai dengan yang diyakininya. Kontrol diri merupakan Kontrol diri menurut Burba, Haryani dan Harwanto 2016 merupakan kemampuan tubuh dan pikiran untuk melakukan apa yang mestinya dilakukan. Dalam hal ini, kontrol diri membuat individu mampu mengambil pilihan yang tepat ketika menghadapi godaan. Walaupun pada saat itu muncul pikiran dan ide buruk di kepalanya. Gufron dan Risnawati dalam Haryani dan Herwanto 2016 menambahkan kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku dalam mengelola informasi yang diinginkan maupun menahan diri dari godaan. Aspek-aspek kontrol diri. Menurut Averill dalam Harapan 2017 ada 3 aspek dalam kontrol diri, yaitu yang pertama, kontrol diri behavioral control, yaitu kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan ini terdiri dari kemampuan untuk mengontrol perilaku, yaitu kemampuan menentukan siapa yang mengendalikan situasi, di mana individu yang dikontrol dirinya baik akan mampu mengatur perilaku dengan kemampuan dirinya. Jika tidak mampu, maka individu akan menggunakan sumber eksternal untuk mengatasinya. Kontrol kognitif. Yang kedua, yaitu kemampuan individu untuk mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi,
menilai untuk memadukan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologi atau mengurangi tekanan. Yang ketiga, kontrol pengembalian keputusan atau decisional control, yaitu kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol pribadi dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih beberapa hal yang saling memberatkan. Maka aspek yang diukur adalah kemampuan mengontrol perilaku dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, dari aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aspek dari kontrol diri menurut Averill dalam Harahap 2017 terdiri dari aspek kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol pengambilan keputusan. Selanjutnya, definisi operasional. Kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku dalam mengelola informasi yang diinginkan, maupun menahan diri dari godaan. Aspek dari kontrol diri menurut Averill dalam Harahap 2017 terdiri dari aspek kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol pengambilan keputusan. Kemudian tabel spesifikasi atau kisi-kisi blueprint. Yang pertama, blueprint kemampuan empati adalah sebagai berikut. Aspek mengontrol perilaku. Indikatornya yang pertama, orientasi pada lingkungan sekitar dalam membuat suasana menjadi nyaman. Yang kedua, mengendalikan suasana dengan kemampuan dalam diri sendiri maupun bantuan orang lain. Yang kedua, mengontrol kognitif. Individu sangat selektif dalam mengolah informasi yang ditujukan untuk mengurangi tekanan dalam dirinya. Yang ketiga, mengontrol keputusan, memiliki pendirian dalam memutuskan suatu keputusan. Yang kedua, orientasi pada diri sendiri dalam mengontrol perilaku dan kemampuan mengambil keputusan. Selanjutnya, distribusi sebaran item skala kemampuan empati sebelum uji coba. Bisa dilihat di sini dalam tabel. Nah, mungkin itu saja. Sekian. Salam.